Selamat datang di podcast Sajian Konsensus bersama saya Sabita Afifah dan rekan saya Muhammad Julian Palevi. and will be your host for today. Kita ngapain Bib di sini? Kita bahas dulu kali ya, kenapa ada podcast ini. Oke. Ya, apa itu Sajian Konsensus nih di awal podcast, apaan tuh? Jadi tuh gini ya, kita tuh menyadari kalau misalnya masyarakat, teman-teman tuh kurang disosialisasiin tentang ide tentang perdamaian, tentang peace lah. Kita sering pakai slogan-slogan peace, slogan-slogan perdamaian, tapi kita nggak pernah menelusuri lebih lanjut tentang perdamaian itu sendiri. Kalau menurut lo perdamaian itu kayak gimana? Perdamaian itu menurut gue template aja nih. Menurut gue perdamaian ya dimana situasi dan kondisi di dalam society itu nggak ada ancaman gitu, terus nggak ada ancaman buat perang, terus juga masyarakatnya hidup damai-damai aja gitu. Ya template aja sih, kita belum masuk ke ini. Ya kurang lebih kayak gitu sih ide tentang perdamaian. Nah, Sajian Konsensus ini tuh hadir sebagai digital platform buat teman-teman mengakses informasi tentang perdamaian itu sendiri. Jadi kenapa kita bikin ini? Karena kita sadar kalau misalnya kita perlu mencari lebih tahu nih tentang perdamaian, bukan cuma ngebaca di media aja kalau misalnya ada perang, ada konflik kayak gitu. Nah, dari Sajian Konsensus ini kita punya 3 value. Lo masih inget gak? Ada 3 ya, accessibility, ya, inclusivity, sama sustainability. Nah, 3 value itu mau kita bawa ke masyarakat. Jadi yang pertama itu sebenarnya inklusivitas, dimana kita mau ngebahas seluruh isu dalam konteks perdamaian itu dengan tanpa memandang bulu terhadap kelompok, ras, gender ataupun agama. Jadi kita nggak mau jadi platform yang bias terhadap isu-isu tertentu. Terus yang kedua kita juga accessibility. Nah, accessibility tuh jadi lo tuh susah nggak sih nyari informasi tentang HI, tapi itu yang secara in-depth, bukan yang cuman berita-berita aja gitu. Kalau gue sih iya, soalnya bahan bacaan kalau nggak gue cari dari jurnal ilegal nih, dari bahan bacaan dari dosen aja nih, dosen bilang nih kita matkul ini, terus dia ngasih kayak ini bahan bacaannya per week, dan itu cuman 20 lembar, 30 lembar gitu. Iya kan? Maksudnya gue mau baca semuanya nih gitu, gue mau dari toko mana aja gue mau tahu juga sih. Nah itu jadi Susah nggak baca jurnal? lumayan karena ya Inggris semua dan bahasa akademis semua ya. Gitu ya. Nah, makanya kita mau mencoba bawa value accessibility ini biar teman-teman bisa mengakses informasi apa yang kita pelajarin dengan lebih mudah, dengan melalui visualisasi yang mudah dipahami sama teman-teman. Dan yang terakhir itu sustainability. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin konteks HI, sustainability itu ada di mana-mana, apalagi ada Sustainable Development Goals dan lain-lain. Nah, kita berharap dari inisiatif kita, platform ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Misalnya kita udah mau lulus nih, semoga kan ya beberapa tahun lagi. Nah, bisa aja kasih atau diturunkan kepada adik-adik tingkat kita buat ngelanjutin lagi, ngasih tahu ke masyarakat edukasi tentang perdamaian itu sendiri. Karena gini, sustainability juga kenapa gue bilang penting ya, karena banyak gitu pertanyaan yang akhirnya muncul ke gue kayak, lo kuliah jurusan apaan? Jurusan AI, tapi lu belajar apaan sih gitu. Sebenarnya kompleks banget ya kan, kalau gue jelasin dari awal sampai akhir, dari subuh sampai maghrib gue jelasin. Dari Westphalia ya kan? Dari Westphalia, dari awal sampai Isya lah, belum kelar juga tuh. Cuman kompleks banget gitu. Cuman akhirnya di sini kita step by step aja, mungkin dari perdamaian dulu gitu. Nah, kita masuk ke topik utama kita, studi perdamaian. Cuman sebelum kita masuk studi perdamaian, mungkin kita jelasin dulu sejarah studi perdamaian lahir gitu. Okay. Studi perdamaian lahir. Studi perdamaian itu sebenarnya anaknya turunan dari ilmu hubungan internasional. Kenapa gue bilang turunan? Karena kan kalau gue lihat nih kompleksitas hubungan antara aktor negara, aktor non negara itu udah kompleks banget sih sekarang, ya nggak?
Terus ditambah lagi determinasi politik, sosial, budaya, itu makin kompleks tuh kan. Muncul lagi aktor-aktor negara. Terus juga muncul lagi permasalahan-permasalahan kayak terorisme, kejahatan transnasional, rasisme, segala gitu. Mungkin itu jadi salah satu alasan yang kemudian studi perdamaian lahir. Kenapa ini jadi fokusan tersendiri? Studi kedamaian kalau gue bilang, studi perdamaian itu akhirnya bersinggungan sama studi keamanan. Iya nggak? Studi keamanan yang kita bahas di semester 3 dulu nih, studi keamanan, terus security dilemma sensibility, collective security, terus juga security community kan gitu. Securitization. Banyak banget ya. Beribuzan. Banyak banget akhirnya, tokoh-tokoh juga banyak. Cuman studi perdamaian ini, kalau gue bilang tokohnya dulu nih di awal, gue bilang bisa Johan Galtung, bapaknya studi perdamaian gitu. Bapak gue. Tapi sebelum Johan Galtung tuh Immanuel Kant udah bahas sebenarnya. Iya. Perpetual Peace bukunya Immanuel Kant kalau baca dulu, kalau udah ada yang baca nih Perpetual Peace ya. Itu udah mencakup kompleks democratic peace yang didambakan dan ditawarkan oleh Immanuel Kant ya. Cuman akhirnya kita bahas sekarang fokusan tersendiri dari Johan Galtung, bapaknya studi perdamaian. Bapak gue nih, gue damai banget orangnya soalnya. Oh gitu? Iya. Kira bapak lo bersimbel? Bisa sih. Cuman dari sebelum kita Johan Galtung, kenapa akhirnya studi perdamaian ini muncul dari studi keamanan? Karena studi keamanan tersendiri dalam menciptakan kondisi perdamaian itu ada dilema, Bit. Namanya security dilemma sensibility dari Michael Gorbachev ya. Tahun 85 saat Uni Soviet tuh bingung tuh. Ya itulah. Itu pertanyaan UTS gue sih. Pertanyaan UTS gue. Cuman itu terus juga ada security community dari Kaldach sih kalau nggak salah tahun 57. Ya, kemudian dua konsep dasar security dilemma sama security community akhirnya jadi kepengen menawarkan gitu dan membuat cita-citanya untuk perdamaian internasional gitu. Cuman sebelum ke situ, studi perdamaian itu ada beberapa perspektif ya. Mungkin dari sudut pandang lo sama sudut pandang gue beda nih. Kayak ngeliat studi perdamaian, misalnya gue terlalu condong ke realis gitu. Mungkin lo condongnya ke liberal. Cuman kalau gue coba realis dulu, gue jelasin. Maksudnya ya template sih sebenarnya anak HI juga pada tahu gitu. Anak politik juga pada tahu, dasar basic banget. Sudut pandang perdamaian dari realis melihat bahwa ya kalau mau mencapai damai harus ada balance of power. Terus juga harus ada di mana suatu kondisi di mana negara mencapai suatu hegemoni gitu. Cuman kalau dari lu sudut pandang lu apa nih kira-kira? Yang mainstream dulu kali ya. Liberal aja ya. Ya kalau alternatif tuh berat buat episode pertama tuh berat ya. Jadi ya sebenarnya untuk liberal itu tadi sempat lo singgung tentang Immanuel Kant. Itu salah satu dari banyaknya scholar liberalism yang propose tentang peace. Tapi pokoknya sebenarnya kalau misalnya liberal itu kan menekankan terhadap kerjasama. Nah, kalau misalnya liberal sendiri itu melihat cara kita untuk mencapai perdamaian itu dengan cara bekerja sama. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo harus ada distribusi kekuasaan yang merata, kalau misalnya gue mikir kayak ya udah yang penting kita ada kerjasama nih, kita ada tektokan satu sama lain kayak gitu. Terus independensi. Iya. Institusialisasi norma liberal tuh selalu gitu tuh. Cuman kalau gua jabarin lagi nih, ada namanya kalau kita mungkin berandai-andai ada sudut pandang sendiri sih, kayak Green Talk nih. Misalnya dari sudut pandang lingkungan. Kayak perdamaian diartikan di sini tuh kita bisa mencapai perdamaian saat humans nih di society-nya itu nggak merusak alam gitu. Cuman kalau dari Marxis dia ngeliat nggak ada perjuangan kelas ya. Nggak ada represi kelas. Iya, nggak ada represi kelas untuk mencapai sebuah revolusi gitu. Jadi sebenarnya konsep perdamaian itu tergantung kita mau pakai siapa gitu. Kita mau menggunakan perspektif dari mana, dan perspektif di HI itu lumayan luas. Jadi teman-teman bisa milih sendiri nih kira-kira mau pakai perspektif apa. Kalau lo apa nih? Gue rahasia aja nih. Cuman kalau banyak banget berarti jadi kompleks banget ya sudut pandang. Misalnya sudut pandang idealisme utopian beda lagi. Terus misalnya kapitalisme beda lagi gitu. Dia lebih menekankan kerjasama tapi accumulation of wealth gitu kan. Ini banyak banget. Kalau dari gue rahasia sih. Kalau dari lu gimana? Lu mau kasih tahu nih
Gak ada deh. Enggak deh. Nanti bias. Nanti bias. Kita tadi udah ngomongin sejarah perdamaian ya kan. Dari situ lahirlah sebuah studi perdamaian nih. Tapi sebelumnya menurut lo tuh perdamaian gimana sih? Ngomongin perdamaian sebenarnya gue sama aja sih sama orang awam kalau expect gue tentang perdamaian nih. Ya, perdamaian di mana suatu kondisi masyarakat terus mereka berpikir cita-cita mereka untuk berdamai dan kondisi nggak ada ancaman gitu, nggak ada perang bersenjata walaupun secara cultural ya. Terus juga di dalam society sekarang nih perbedaan sosial, budaya, kultural kan lagi naik banget nih kan. Terus juga ya itu sih dari perbedaan itu kita bisa akhirnya menciptakan perdamaian tapi dengan kepentingan yang berbeda gitu. Kalau menurut gue dari perdamaian sendiri kan tadi lo konteksnya tuh selalu perang gitu kan, ya kan? Kalau menurut gue sederhananya tuh perdamaian lo nggak merasa terancam secara materi, secara sosial. Kayak misalnya contohnya kelompok marginal. Menurut gue sekarang kelompok-kelompok marginal itu belum mencapai kedamaiannya sendiri karena mereka seperti contohnya kayak misalnya kesempatan untuk mendapat pekerjaan atau enggak kesempatan untuk hidup tuh enggak setara dengan kita. Jadi kalau menurut gue perdamaian bukan cuma serta-merta konflik bersenjata, konflik perang, tapi juga konflik-konflik di sekitar kita. Kayak misalnya bullying, itu kan menentang perdamaian gitu, perdamaian dalam pergaulan, ya kan? Nah, dari banyaknya konflik ini, makanya akhirnya muncul studi perdamaian. Sebenarnya objektif dari studi perdamaian ini adalah kita memahami hal-hal yang menyebabkan konflik dan gimana sih cara kita tuh untuk melakukan atau mengaplikasikan ide-ide prinsip-prinsip perdamaian kepada konflik itu agar konflik itu tuh terselesaikan, mencapai resolusinya sendiri kayak gitu. Kalau udah baca Galtung nih, gimana? Galtung mulu nih, Johan Galtung. Cuman ya kalau ngomongin Galtung nih, mungkin gue bilang dulu, Galtung nih sebenarnya orang mana sih, Bit? Gitu. Cuman dia nih jadi ada 3 institut, Bit. Jadi 3 institut pertama kali yang munculnya studi perdamaian. Pertama di Sweden namanya Uppsala University di Sweden. Terus juga Johan Galtung ini dari Oslo, Bit, University of Oslo. Cuman mereka ada research Peace Institute-nya in Oslo gitu. Nah, ini jadi leading research. Sama tuh lagi itu gue lupa. Kalau nggak salah di Stockholm. Nah, jadi 3 itu jadi leading research studi perdamaian pertama. Iya, jadi peace studies leading research-nya. Nah, Johan Galtung nih dari lulusan Oslo ini, University of Oslo. Dia juga terus ngembangin tuh di situ. Jadilah terusan dari ilmu hubungan internasional tuh pertama kali menurut gue ya dari 3 institut ini. Terus kalau ngomongin Johan Galtung nih, Bit. Dari tadi disebut Johan Galtung, bapaknya sih emang. Cuman ya apa ya? Kalau bilang violence nih, kenapa gue bilang konflik terus gitu ya? Karena menurut Johan Galtung sendiri gitu, dia bilang damai itu dimana terciptanya kondisi tidak ada kekerasan katanya. Mau itu kekerasan struktural, mau itu kekerasan langsung, mau itu kekerasan kultural. Mungkin sebelum itu gue jelasin dulu kali ya. Violence-nya nih. Sebenarnya violence itu ada non-coercive action sama coercive action. Ada hostility namanya. Hostility ini dimana kondisi kita dari dalam diri nih nggak ada niatan untuk memberikan ancaman. Melukai gitu. Tapi kayak ada perasaan nggak suka gitu. Kayak benci nih sama orang gitu. Kayak misalnya gue kesel nih sama Jidan, cuman gue enggak mau menyerang, tapi kita secara nggak langsung tuh bermusuhan, kayak perang dingin gitu. Itu hostility. Terus juga itu jatuhnya ada nuclear hostility kan, Ben? Iya. Ketegangan juga di nuclear. Cuman gue awalnya mau jelasin mungkin kekerasan struktural, kekerasan langsung sama kultural. Ini dibedain banget nih, secara personal dan cultural dibedain banget, secara psikologikal. Dari kekerasan langsung itu dimana kekerasan terjadi secara nyata, realitasnya nyata, dimana contohnya aja gue mungkin singkat aja contohnya perang. Nah itu jadi kekerasan langsung.
Cuman kalau kekerasan struktural, ini kekerasan di mana yang terjadi dampaknya itu terciptanya kemiskinan. Itu kan nggak langsung kan? Nggak langsung, nah itu udah beda tuh konteksnya. Tapi masuknya ke struktural nih, kemiskinan, kelaparan, penindasan. Kalau gue ngomong penindasan, Paulo Freire banget nih ini. Berarti tunggu bentar, gue mau nanya, berarti itu kekerasan yang tidak langsung secara struktural itu sebenarnya bentuknya materi, cuman nggak langsung gitu. Iya bener. Dia bentuknya sama materi, cuman dia terjadinya tidak langsung gitu. Jadinya kemiskinan gitu. Cuman satu lagi nih Mit, kekerasan kultural. Kenapa ini jadi dibedain dari struktural? Kultural ini masuknya ke yang lu bilang tadi, bullying, rasisme, ketidakadilan sosial nih. Pokoknya dia masalah society. Nah, itu jadinya kultural gitu nih. Berarti kan sebenarnya studi perdamaian nggak semuanya ngomongin perang kan? Enggak. Cuman ya balik lagi, kalau ada beberapa tokoh kayak misalnya Randolph ataupun John Galtung gitu, dia lebih ke konflik bersenjatanya gitu. Karena ya mungkin mereka karena identik dengan keamanan, intersection dengan keamanan dan perang ya kan? Bener. Nah cuman kalau kita ngomongin senjata perang, itu mungkin kita balik lagi, tarik dulu dikit studi perdamaian gitu ya. Studi perdamaian ini ada negatif peace sama positif peace. Okay. Positif peace itu dimana negatif dulu kali ya. Okay. Kita ngomongnya negatif dulu baru positif ya kan. Tapi sebenarnya intinya sama, perdamaian, cuman negatif di sini bukan diartikan perdamaian yang jelek nih, bukan. Tapi di sini negatif peace di mana ketiadaan ketegangan malah. Tapi di mana kondisi ini benar-benar damai gitu. Benar-benar enggak ada satu hegemoni, enggak ada satu aktor negara ataupun non negara yang show of force atas power mereka nih. Jadi nggak ada yang dominan gitu? Nggak ada yang dominan, jadi semuanya sama. Nah cuman kalau di positive peace itu ada satu perangkat yang kemudian sifatnya non koersif, tapi dia menaungin, akhirnya ngelapornya ke sini loh gitu. Ada satu perangkat yang kemudian kalau ada konflik di bawah diterusin ke atas gitu. Ada top down gitu bentuknya. Cuman dari situ ada satu perangkat yang pengen menyelesaikan masalah. Nah ini tuh jadi sekarang itu diimpi-impikan banget. Cuman sekarang nggak tahu nih, menurut lu relevan, signifikan apa enggak nih pergerakan dari LBB ataupun sekarang jadi United Nation gitu. Nah itu masuknya positive peace. Kalau menurut gue ini nggak bias ya perspektif gue. Ini secara personal aja, menurut gue IGO kayak UN tuh nggak terlalu relevan dalam konteks keamanannya, karena lagi-lagi eksistensi permanent member dari Dewan Keamanan nih agresif banget. Kalau misalnya masalah security tuh agresif banget, dan masalahnya security yang mereka interpretasiin tuh enggak semuanya ngomongin perang, bisa aja tentang ekonomi, tentang pengaruh budaya dan lain-lain. Jadi menurut gue PBB tuh enggak secara keseluruhan itu tuh relevan dalam menanggulangi konflik dan menciptakan peace. Tapi mungkin ini bisa jadi sebuah network di PBB ini, biar kan jadi negara kita nih sebagai negara, kita kan sebagai aktor internasional, kita perlu saling terkoneksi kan. Mungkin PBB ini bisa jadi media kita untuk saling terkoneksi, tapi dengan adanya entitas P5 member, permanent 5 member, menurut gue ini jadi permasalahan sendiri, karena veto power ini nih agresif banget kalau misalnya lagi mencapai konsensus, ya nggak? Iya sih, makanya gue tadi ini baliknya ke hak veto nih pasti nih gitu. Iya sih, yang gue juga mikirnya gitu. Cuman kalau sudut pandang orang kan beda-beda. Iya, mungkin dia siapa tahu kan pro US. Iya, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga gitu kan, nggak masalah gitu. Cuman ya kalau dari kita sih, kalau dari Mbit nih, Mbita, ya kayak gitu ngeliat UN. Cuman kalau dari gue cuman
fokuskan ke Johan Galtung aja nih. Gue nggak mau ngasih Aduh. narasi yang bias gitu. Aduh. Kalau Johan Galtung bilang gini, by peace we mean the capacity to transform conflict with empathy, without violence, and creatively a never-ending process. Nah itu sih mungkin udah biasa diartikan sendiri lah ya. Cuman kalau kita ngomongin perdamaian nih, Bit, kita masuk ini. Kalau kita ngomongin perdamaian, pasti hubungannya konflik, perang. Ya, kenapa dua hal ini gue bilang terus nih? Karena dua hal ini nggak bisa dipisahin begitu aja. Luigi De Porto bilang gini, ya kalau damai emang nggak bisa dipisahin dari perang. Kenapa begitu? Karena perdamaian akan mendatangkan kemakmuran, Bit. Kemakmuran terus akan mendatangkan kebanggaan. Kebanggaan terus mendatangkan amarah. Amarah terus mendatangkan peperangan. Peperangan mendatangkan akhirnya kemiskinan gitu. Kemiskinan akan mendatangkan perdamaian karena di negara cycle iya relapse jadinya. Karena gue kalau di Dapur tuh bilang gitu, gue sepakat gitu. Kayak gue bilang kalau perang konflik perdamaian gitu. Iya sih. Ya emang studi perdamaian itu nggak bisa dipisahkan dari konflik-konflik yang udah berlangsung. Kayak misalnya nggak ada konflik nih, terus studi perdamaian buat apa? Nah, iya benar. Cuman nanti kita mungkin ulas lagi di akhir aja mungkin ya, terakhirnya nanti kenapa kita sudut pandang kita nih agak begini gitu. Karena ada pertanyaan mungkin dari kita. Kayak perdamaian gitu lah mungkin ya. Mungkin kalau perdamaian sih Johan Galtung gue bilang terus ada Immanuel Kant, terus ada Weber juga. Terus definisi mereka nih memang beda gitu. Iya beda-beda. Tapi sebenarnya tujuannya mungkin satu gitu ya, ya untuk ya keadaan damai. Cuman interpretasi damai itu beda-beda buat semua orang. Landerhof, terus juga Weber, terus Johan Galtung gitu lah. Kayak mungkin lo merasa damai kalau misalnya lo berkuasa, ya nggak? Iya mungkin. Mungkin gue seeking for power banget nih orangnya. Jadi gue damai itu dari gue ngatur gitu kan gitu. Gue damai gue harus kerjasama sama orang. Oh gitu, iya boleh. Segini aja dulu. Cuman dari gue akan ada pertanyaan nih kemudian jadi gue lempar aja nih ke penonton gitu, Bit. Oke, gue juga ada sih. Lo dulu deh. Ya udah, gue dulu ya. Kalau gue gini sih, mungkin closing statement gue nggak closing statement sih, gue pertanyaan aja dulu ya. Pertanyaan gue ke kalian gini. We know and believe the true history of humans to be about war and violence. Nah udah sampai situ aja dulu gue. Lanjutannya udah tahu tuh kan. We believe the true history of humans to be about war and violence. Jadi perdamaian kemudian diacukan sendiri lah sama penonton podcast kita nih. Terus juga pertanyaan gue sekarang, kalau kita ngomongin damai, mungkin ini agak intermezzo sedikit dari apa yang kita jelasin tadi. Kalau kita ngomongin damai, terus seakan-akan peace is the answer, Bit. Jadi kalau kita nanyain terkait yang ngajarin kita studi perdamaian, dokter atau profesor gitu ataupun dosen-dosen, ya kalau di studi perdamaian bakal peace is the answer. Pasti gitu pertanyaan ini. Ya damai jawabannya gitu. Cuman padahal socially construct. Iya mungkin bisa jadi. Cuman pertanyaan gue gini. Kalau peace is the answer, what are the question akhirnya? Itu mungkin dijawab sendiri aja. Kalau gue sih ada jawaban tersendiri gitu. Mungkin gue lempar aja nih. Peace is the answer. And what are the question menurut gue? Kalau menurut lo apa? Kalau gue sebenarnya kayak gini sih. Yang gue pertanyakan tentang perdamaian adalah lebih ke sistematis hierarkisnya. Yang dari tadi gue menyinggung UN kan, karena gue merasa dan ada beberapa opini yang bilang kalau misalnya intervensi UN ini itu tuh sering meningkatkan ketegangan yang ada. Dan menurut gue kan peace ini nggak bisa terpisah dari keamanan, ya kan? Sedangkan di UN sendiri, Dewan Keamanan nih punya veto power, ya kan? Kalau menurut gue pertanyaannya adalah sebenarnya peace itu sebuah agenda secara transnasional untuk seluruh dunia, atau memang itu sebuah agenda yang dikonstruksikan veto power buat memperluas influence dia secara nggak langsung. Itu pertanyaan gue.
Aja bisa. Mungkin lo bisa jawab di kolom chat. Di kolom komen. Kita bakal ada di Instagram, di Twitter, dan di YouTube. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ini ke teman-teman. Karena tujuan kita adalah untuk mengedukasi teman-teman. Kita nggak mencari profit dari kegiatan ini. Kita pure berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada. Sebelum kita closing nih, cuman gue Lionel Art bilang gini, if you wish for peace, understand war. Udah itu aja sih. Oke. Segitu aja deh kita. Itu aja dari kita. Saya Sabita, Mbak Koyo Nisa. Saya Majid Palevi, pamit undur diri. Sampai jumpa.